Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair wa al-afiyah. Baiklah, saya akan mengabsen kalian untuk hari ini. Apakah hadir semua? Hadir. Baik. Baiklah, kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu kita akan membahas tentang apa? Tidak tahu. Kita akan membahas tentang hamzah qata'. Ada yang tahu nggak hamzah qata' itu apa sih? Hamzah yang bisa menerima harokat ketika berada di awal kalimat dan di akhir kalimat. Mumtaz. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang hamzah qata'. Seperti tadi yang sudah dijelaskan atau yang sudah tadi disebutkan oleh Luciana, hamzah qata' adalah hamzah yang berharokat dan bisa dibaca di awal, di tengah maupun di akhir. Contohnya, hamzah yang berada di awal seperti anna. Ini adalah contoh hamzah qata' yang berada di awal. Contoh lain lagi yang berada di tengah seperti Sa'ala. Sa'ala ini adalah contoh hamzah qata' yang berada di tengah. Dan contoh lagi hamzah qata' yang berada di akhir seperti dengan hamzah wasal. Contohnya seperti al-masjidi. Al-masjidi. Nah, al-masjidi kan dibaca ada nih. Hamzahnya dibaca nih kalau al-masjidi. Tapi ketika ditambahi huruf waw atau huruf lain, ini tidak dibaca hamzahnya dikarenakan hamzah wasal. Hamzah wasal itu ketika di awal hamzahnya dibaca, tapi ketika di tengah itu tidak dibaca. Itu bedanya hamzah wasal dengan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' ini contoh lain, simpelnya membaca hamzah qata'. Kalau misalkan hamzahnya ada di atas, itu a. Kalau tidak, kalau enggak itu u. Sedangkan kalau misalkan hamzahnya ada di bawah, itu i. Itu kita cara gampangnya membaca hamzah qata' itu seperti ini. Kalau di atas itu a, kalau enggak u. Sedangkan kalau di bawah itu i. Baiklah, dari pembahasan saat ini, apakah kalian sudah paham semua? Kalau misalkan kalian sudah paham, saya akan mengetes salah satu di antara kalian. Ini ada yang mau maju atau disebutin aja namanya? Sebutin aja ya. Coba Luciana tolong maju ke depan. Baik, dari pembahasannya Ibu Fatimah, bahwasanya sudah dikatakan bahwa hamzah qata' itu adalah hamzah yang bisa menerima harokat bila berada di kalimat di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Sedangkan hamzah wasal itu hamzah yang tidak bisa menerima harokat di awal kalimat bisa dibaca, sedangkan di akhir kalimat tidak bisa dibaca. Contohnya hamzah qata'. Contohnya hamzah qata' akala. Ketika dia berada di awal kalimat bisa dibaca. Ketika berada di awal kalimat
ketika berada di tengah kalimat, tetap bisa dibaca sa'alat. Ini hamzah koto bisa dibaca. Selanjutnya di akhir kalimat ketika berada di akhir kalimat tetap masih bisa dibaca. Contohnya hana, ini hamzah koto. Dari penjelasan tiga ini termasuk hamzah koto. Dari penjelasannya Ibnu Fatimah bahwasanya saya bisa memahami bahwa hamzah koto berada di awal kalimat atau di tengah kalimat maupun di akhir kalimat tetap masih bisa dibaca. Sedangkan hamzah wasol ketika berada di awal bisa dibaca, tetapi ketika berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat tidak bisa dibaca. Contohnya, contoh hamzah wasol. Ketika berada di awal kalimat bisa dibaca, tetapi ketika dia berada di tengah kalimat tidak bisa dibaca atau jadi langsung wajlisu. Itu perbedaan antara hamzah koto dan hamzah wasol. Hamzah wasol itu bisa dibaca di awal, tetapi hamzah koto ketika berada di awal kalimat maupun di tengah atau di akhir tetap bisa dibaca. Sekian. bagus. Jadi kalian sudah pada paham ya apa itu hamzah koto dan perbedaan hamzah wasol dan hamzah koto udah pada paham kan? Alhamdulillah. Baiklah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita